Nah, oke teman-teman semua, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas serta deskriptif statistik atau statistik deskriptif. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, apa sih uji validitas itu? Jadi, uji validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklarifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Nah, jadi uji validitas dan reliabilitas ini dia nanti akan berguna untuk kita pas skripsi atau membuat proposal. Karena kita akan menguji apakah data penelitian yang kita punya itu valid atau tidak. Nah, apabila data yang kita uji itu datanya valid dan reliabilitasnya itu enggak tinggi, itu sia-sia penelitiannya. Maka dari itu kita perlu melakukan pengujian apakah data atau variabel kita ini valid dan cocok untuk dilakukannya penelitian. Nah, uji validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu homogenitas item dan analisis faktor. Bisa ke PPT-nya, Kak Nabila? Nah, di slide 15. Nah, jadi ada uji validitas, uji homogenitas item, dan analisis faktor. Untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai uji homogenitas item terlebih dahulu. Kita bisa langsung saja ke SPSS. Nah, langsung kita klik. Kita cari data statistik questionnaire.saf. Oke, kita klik open. Nah, nanti datanya akan menjadi seperti ini ya. Coba ke variabel view, Kak Nabila. Nah, ada 17 kolom ya. Kalau kalian bisa lihat, nanti jika pas kalian buka itu lebih dari 17 kolom, kalian samain aja ya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Kita bisa klik transform, compute variable, kita klik. Nah, sebelum kita lanjutkan di sini, aku ingin ngejelasin nih, kalau menu transform dan compute variable ini, dia itu berguna untuk menghitung, menjumlahkan variabel-variabel yang diminta. Jadi nanti pas UTS itu biasanya tuh akan ada soal di mana kalian harus menghitung nih atau menjumlahkan variabel ini dengan variabel satu dengan variabel 2, misalnya entah itu ditambah, dikali, dibagi. Nah, di compute variabel ini kalian bisa lebih mudah dalam menghitungnya, tidak perlu menghitung manual satu-satu seperti itu, tapi kalian bisa memasukkan variabelnya lalu bisa kalian jumlahkan, mau dibagi, mau ditambah, mau dikurang. Di sini ada menunya. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini. Di sini kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel total prosedur. Total prosedur. Nah, di total prosedur ini dia merupakan jumlah dari prosedur 1, prosedur 2, prosedur 3, prosedur 4, dan prosedur 5. Nah, bisa kalian ditambahkan ya, seperti yang di sini. Bisa kalian prosedur 1, klik panah, tambah, prosedur 2, klik panah, tambah, dan seterusnya sampai prosedur 5. Jadi kalian harus ingat nih, kalau perlu kalian
mesti catat kalau ini tuh penting untuk nanti kalian UTS, karena nanti kalian akan mencari variabel baru di mana kalian akan menghitung berdasarkan variabel yang diminta. Oke, bisa kita klik OK. Nah, coba geser, Kak. Nah, kelihatan ya ada total prosedur, ada variabel baru. Jadi menu compute variabel itu merupakan kalkulator di SPSS. Biar kalian tidak usah hitung satu-satu tuh, biar nggak capek. Oke, kita lanjut langsung ke cara mencari data validitasnya. Kita klik Analyze. Kita pilih menu Correlate di atas Regression. Lalu kita pilih Bivariate. Kita klik. Nah, kita masukkan tuh ke 5 prosedur tadi. Prosedur 1, prosedur 2, klik tanda panah, prosedur 3, prosedur 5, sampai total prosedur. Nah, jangan lupa dicentang person, to tail, dan juga flag signifikannya. Nah, bisa kita klik OK. Nah, nanti outputnya akan seperti ini ya. Bisa kembali ke PPT. Nah, untuk kita menganalisanya, kita harus paham dulu nih. Jika nilai seek to tail lebih dari alpha, itu artinya data valid. Nah, jika nilai seek to tail-nya itu lebih dari alpha, itu data tidak valid. Maaf, yang sebelumnya ini jika nilai seek to tail kurang dari alpha, berarti datanya valid. Lalu, jika nilai percent correlation-nya itu kurang dari 0,5, berarti datanya lemah. Dan jika nilai percent correlation-nya itu lebih dari 0,5, berarti datanya kuat. Nah, kita bisa analisa nih dari tabel output yang tadi kita peroleh di slide 14. Nah, di sini kalau kita analisa dari seek to tail-nya, untuk menentukan data ini valid atau tidak, kalian bisa lihat ya, data ini semuanya di bawah 0,1. Kebanyakan ya. Bisa dilihat yang aku beri warna hijau ini, seek to tail-nya itu 0,00 untuk prosedur 1, lalu prosedur 2 juga 0,000. Prosedur 3 0,00 didominasi oleh yang 0,00 ya. Di prosedur 5 saja yang cuma 0,003. Nah, alfa untuk menentukan data ini valid atau tidak itu adalah 0,01. Nah, tadi kan kalau kita lihat di PPT itu, kalau nilai seek to tail-nya itu kurang dari 0,01, berarti data itu valid. Berarti bisa kita kasih kesimpulan data ini valid. Nah, berikutnya kita lihat dari segi percent correlation-nya. Percent correlation ini yang aku beri tanda merah. Percent correlation-nya ini dia lebih didominasi di bawah 0,5 ya. Bisa kalian lihat ini nilainya 0,432, 0,547, 0,426, 0,667, 0,366. Nah, jadi kesimpulannya itu data ini lemah. Atau kesimpulan gabungannya data ini valid, namun juga lemah datanya. Mungkin bisa balik lagi ke slide 15.
Nah, tadi kan yang nilai persen correlation 0,5 itu cuma ada 2 saja ya, dan didominasi yang lebih di bawah 0,5. Yang di atasnya tuh cuma 2 tadi. Berarti kesimpulannya itu data yang kita miliki itu datanya valid dan juga lemah. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan dari menganalisa tadi? Coba Kak balik lagi sebentar ke slide 14. Nah, jadi di sini berguna nih buat kalian nanti neliti kuesioner. Khususnya mungkin kalian yang nanti ingin mengambil manajemen pemasaran atau manajemen SDM. Jadi total prosedur ini bisa kita lambangkan itu sebagai variabel atau bisa dibilang satu variabel. Lalu kalian ingin meneliti variabel tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai variabel tersebut. Misalnya variabel total prosedur ini kualitas produk. Kalian mencoba untuk meneliti. Dan misalkan prosedur 1 ini kalian memberikan pertanyaan mengenai bagaimana tanggapannya mengenai kualitas produk tersebut, atau bagaimana pengalaman dan lain-lain sebagainya yang menyangkut variabel yang akan kalian teliti. Maka dari itu ini berguna untuk kalian nanti meneliti kuesioner khususnya, untuk kalian mengetahui apakah data yang kalian miliki itu valid atau tidak. Oke, bisa kita lanjut ke uji validitas kedua di slide 16. Slide 16. Nah, yang kedua ini kita akan menguji analisis faktor. Jadi yang kita butuhkan ini yaitu adalah tabel KMO and Berlitz test, tabel total variance, explain, dan tabel komponen matrix. Oke, langsung saja ke caranya, ke SPSS. Kita buka file questionnaire 2.sub ya. Kalian bisa open. Kalian bisa save dulu data yang tadi. Nah, bisa kalian klik file, open, data, kalian cari data statistika yang kalian download ya. Lalu pilih questionnaire 2.sub yang seperti ini. Oke, open. Nah, datanya akan seperti ini ya. Coba ke variable view, Kak. Nah, ada 13 kolom ya kalau kalian perhatiin. Kalau kalian kolomnya lebih, kalian bisa samain ya kayak seperti ini. Oke, langsung saja ke prosedurnya. Kita klik analyze. Pilih dimension reduction, lalu klik faktor. Kita klik. Nah, kita pilih yang performance. Oh enggak, kita pilih yang kepuasan. Kepuasan 1, kepuasan 2, dan kepuasan 3. Kita klik tanda panah klik, atau enggak kalian klik 2 kali bisa. Nah, lalu kita pilih rotation ya, yang di samping. Kita pilih Varimax pada metode.
Nah, lalu kita bisa klik continue. Nah, lalu kita pilih lagi yang deskriptif. Kita pilih KMO. Yang ada KMO ya di correlation matrix-nya. Jangan lupa dicentang. Nah, lalu klik continue. Oke. Nah, nanti outputnya akan seperti ini ya, keluarnya. Oke, bisa balik ke PPT. Nah, jadi di sini untuk yang analisa pertama ini, yaitu analisa dari analisa faktor dari tabel KMO and Berlitz test. Di sini kita melihat nilai dari Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy. Nah, jika nilai KMO measure of sampling adequacy ini lebih dari 0,5, maka data itu valid. Di sini nilai yang kita dapatkan ini 0,716. Ini lebih dari 0,5 ya. Berarti kita bisa simpulkan data ini valid. Lalu yang kedua ini kita analisa dari tabel total variance. Nah, jika nilai initial eigenvalues-nya lebih dari 1, maka data tersebut valid. Nah, bisa kita lihat ya di total ini semuanya itu lebih dari 1. Berarti itu menandakan data ini valid dan siap untuk dilakukan penelitian. Lalu yang ketiga, tabel komponen matrix. Nah, jika nilai komponennya itu lebih dari 0,4, maka data tersebut valid. Nah, di sini bisa kalian lihat nih yang aku tandain warna kuning, semuanya itu lebih dari 0,4, yaitu 0,842, 0,883, 0,864. Kalian harus tahu ya, yang ada titiknya ini berarti dia ada nolnya ya di awalnya, bukan 842, tapi 0,82 yang mesti kalian pahami. Jadi kalau ada titik begitu dia ada nolnya, itu adalah koma kalau di SPSS. Oke, bisa kita lanjut ke uji reliabilitas, Kak. Ke slide 17. Oh enggak, maksud saya ke PDF. Ke halaman 32. Nah, di sini kita akan membahas mengenai uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara menghitung nilai Cronbach's alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Jadi kita membutuhkan nilai dari Cronbach alpha ini untuk menguji uji reliabilitas ini. Masih memakai input yang sama ya, bisa kita praktekkan langsung. Kita masih memakai input questionnaire 2.saf. Input yang tadi ya. Nah, bisa kita klik analyze, lalu klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Nah, kita akan menguji reliabilitas dari fitur. Masukkan fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4. Nah, lalu klik statistik. Kita pilih yang scale if item delete yang di kolom descriptive for ya. Kita klik continue.
Oke. Nah, ketemu ya Cronbach's alpanya 0,524. Bisa balik ke PPT, Kak. Nah, jadi untuk uji reliabilitas ini kita memerlukan nilai dari Cronbach's alpha. Nah, di sini keterangannya jika nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Nah, di sini data yang kita miliki ini di bawah 0,6 ya. Berarti bisa dibilang data kita ini tidak reliable karena dia di bawah 0,6. Sementara nilai Cronbach's alpha kita yang kita dapatkan ini 0,524. Oke. Selanjutnya kita akan membahas statistik deskriptif. Bisa kembali ke PDF. Paling atas yang bab 3. Berikutnya kalian harus perhatiin ya yang statistik deskriptif karena ini akan muncul nanti di soal post-test dan juga tugas atau PR kalian untuk minggu ini. Oke. Kita akan membahas statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif ini adalah teknik statistika yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari suatu kelompok data atau lebih sehingga pemahaman akan ciri-ciri yang unik atau khusus dari kelompok data tersebut diketahui. Bisa balik lagi ke PPT, Kak. Ke paling atas. Nah, ke slide 2. Nah, jadi statistik deskriptif ini kita akan melakukan pengujian, yaitu ada 4, yaitu central tendency, percentile value, lalu dispersion, dan distribution. Oke, balik lagi ke PDF. Nah, kita mulai dari central tendency. Kalian pasti udah familiar banget nih sama central tendency. Jika yang menghitung mean, median, mode atau modus, sum. Nah, biasanya kan kalian menghitung ini tuh secara manual kan. Tapi di SPSS ini kita bisa langsung menghitungnya sekaligus. Atau nggak perlu ngitung pakai kalkulator kan, cuma masukin input data, lalu nanti aplikasinya yang akan menghitung untuk kalian. Oke, bisa langsung aja kita praktekin. Kalian buka dulu filenya. Nah, yang tadi bisa kalian save as. Kalian buka open data, lalu kalian pilih folder data statistika, lalu kalian cari descriptive.saf seperti ini ya. Lalu kalian klik open. Nah, nanti variabelnya seperti ini yang akan muncul. Bisa ke variabel view, Kak. Nah, ada gender, bidang, gaji, usia, status, pengalaman, dan pendidikan. Oke, langsung saja ke caranya. Kita klik menu Analyze. Pilih Descriptive Statistic.
kita pilih frekuensi. Nah, di sini kita disuruhnya untuk mencari sentral tendensi variabel usia. Nah, bisa kalian klik tuh usia, lalu klik tombol panah, lalu kalian centang statistik, pergi pencet statistik. Kalian pilih statistik. Nah, bisa kalian lihat ya, di kolom sentral tendensi ini ada mean, median, modus, dan sum. Kalian centang semua, lalu klik OK. Continue, OK. Nah, coba lihat outputnya, Kak. Nah, nanti akan keluar output seperti ini ya. Nah, coba ke PPT, Kak. Ke slide 3. Nah, jadi ini output central tendency untuk variabel usia. Nah, nanti kalian pas tugas ataupun UTS itu nulisnya seperti ini ya. Mean sama dengan 26,24, median sama dengan 26, modus sama dengan 30, sum sama dengan 19,68 dan seterusnya ya nulisnya. Oke, kita lanjut. Kita akan ke percentile value. Bisa ke PDF dulu, Kak. Nah, jadi percentile value ini dibagi menjadi beberapa bagian. Jika data dibagi menjadi 4 bagian, 4 bagian yang sama itu disebut sebagai kuartil. Jika data dibagi menjadi 10 bagian itu disebut dengan desil. Nah, jika dibagi menjadi 100 bagian yang sama disebut dengan percentile. Nah, percentile ini dia tidak bisa membaca kuartil ataupun desil. Kalau jadi kita mesti tahu dulu nih kalau pas ulangan tuh berapa nilai persentil yang harus kita cari, karena biasanya tuh pas ulangan itu nggak dikasih tahu berapa persentilnya. Supaya lebih jelas, coba kita ke PPT dulu. Nah, jadi SPSS itu kan nggak bisa membaca kuartil dan desil ya. Maka dia harus menggunakan fungsi persentil. Jadi misalkan begini, kuartil 1 itu adalah persentilnya 25. Kuartil 2 itu adalah persentilnya 50. Kuartil 3 itu persentilnya 75. Nah, lalu di sini misalkan desil 1 itu persentilnya 10. Desil 2 itu persentilnya 20 dan seterusnya sampai 100. Nah, ini kan masih dikasih tahu ya. Ini kuartil 1 sama dengan 25, desil 1 sama dengan 10. Tapi nanti kalau pas soal UTS itu dia agak beda. Kita harus mencarinya tuh manual. Cara nyari nilai persentilnya menggunakan rumus. Nah, nanti itu akan kita pelajari setelah kita mempelajari yang squid mesh. Mungkin kita coba dulu ya yang di sini. Bisa ke SPSS. Oke, bisa kalian langsung ya klik analyze untuk mencari nilai percentile value, deskriptif statistik, frekuensi.
Kalian klik. Kita reset dulu. Reset, lalu masukkan lagi variabel usia. Lalu klik statistik. Nah, di sini kan ada percentil value. Nah, di kolom percentil value ini kan ada tiga ya, ada tiga macam, yaitu quartile, cut point for, dan percentil. Jadi nanti kalau ada soal apa saja yang termasuk dalam kolom percentil value, kalian jawabnya ketiga ini ya, quartile, cut point for, dan percentil. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi aku jelasin, kalau SPSS ini dia tidak bisa membaca kuartil dan desil. Maka dari itu kita perlu nilai persentilnya. Nah, tadi di PPT itu kan bisa kalian lihat kan, nilai dari kuartil dan desil itu ada untuk di persentilnya. Tadi modul ini kita diminta untuk menghitung kuartil 1. Kuartil 1 tadi di tabel itu dia adalah 25 persentilnya. Kalian klik 25, klik ADD, lalu desil 4 yaitu 40, kalian ketik lagi 40 ADD, lalu persentil 85, tinggal kalian ketik 85 ADD. Nah, tinggal kalian klik continue. Oke. Nah, ketahuan kan nilai persentilnya berapa? Kayak tadi tuh nilai untuk 85 persentilnya 30, lalu nilai persentil 25 nilainya 22, lalu nilai persentilnya 40 yaitu 25. Coba balik ke PPT, Kak. Ke slide 5. Itu ya, bisa kalian lihat. Jadi persentil itu memiliki nilai seperti yang di contoh ini. Persentil 85 nilainya 30. Persentil 40 nilainya 25. Persentil 25 nilainya 22. Nah, kalau kayak gini kan enak gitu ya, kayak gampang. Nah, kalau nanti kalian tuh pas UTS itu kalian harus nentuin tuh berapa nih nilai persentil yang harus kalian cari untuk bisa melakukan perhitungan untuk bisa memasukkannya ke dalam SPSS tadi. Karena kan SPSS tidak bisa membaca kuartil dan desil. Nah, nanti caranya akan aku kasih tahu. Nanti akan ada contoh soalnya. Selanjutnya kita lanjut ke dispersion. Balik lagi ke modul. Kita ke dispersion. Nah, ke atas. Halaman 23 ya, dispersion. Nah, di sini kalian pasti juga udah familiar banget nih sama dispersion. Ada standar deviasi, ada varians, ada range, ada nilai minimum, maksimum, lalu ada SM-an. Ya, udah familiar banget lah kalian palingan di statistika, di akuntansi, sama kata-kata begini di manajemen keuangan juga kan. Nah, dispersion ini caranya mirip seperti central tendency tadi. Kalian bisa langsung ketemu tuh jawabannya tanpa perlu berhitung-hitung lagi. Kalian cuma masukin data, udah deh nanti keluar nilainya tuh berapa. Oke, langsung kita tunjukin aja ya caranya. Kita masih memakai input yang tadi. Kita balik lagi ke SPSS.
masih di input descriptive.saf. Oke, kita klik analyze, pilih descriptive statistik, kita klik frekuensi. Nah, kita reset dulu. Pokoknya sebelum kalian memasukin variabel ini, kalian harus reset dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dispersion dari variabel pengalaman kerja. Cek, langsung kita klik tanda panah, lalu kita klik statistik. Nah, kalian cari dialog dispersion. Nah, dialog dispersion nih ada di paling bawah nih, ada standar deviation, variance, range, minimum, maksimum, SMA, itu kalian centang semua. Kalau sudah, klik continue, klik OK. Nah, keluar ya, langsung keluar tuh nilainya berapa. Nah, coba balik lagi ke PPTK. Nah, sama seperti central tendency tadi, kalian nanti pas pengerjaan tugas sama UTS, kalian harus nulis nih, standar error meannya berapa, 0,226. Standar deviasinya berapa, 1,960. Variansnya berapa, 3,84. Itu kalian tulis semuanya. Kalau untuk dispersion, sama seperti kayak central tendency tadi. Oke, kita lanjut ke distribution. Balik ke PDF, Kak. Nah, distribution di halaman 24 ya, bisa kalian lihat. Jadi, distribution ini, dia itu untuk mengetahui distribusi penyebaran data. Nah, jadi di distribution ini kita mau menghitung tingkat kemencengan atau yang disebut dengan squeakiness dan tingkat keruncingan atau yang disebut dengan kurtosis. Kalian jangan sampai kebalik ya artinya. Nanti kalau ada soal ditanya tingkat kemencengan itu disebut apa, tingkat keruncingan itu disebut apa, kalian harus bisa bedain ya, mana yang disebut tingkat kemencengan, mana yang disebut dengan tingkat keruncingan. Nah, di sini tingkat kemencengan itu ada dua ya. Yang pertama tingkat kemencengan squeakiness. Nah, pertama ini tingkat kemencengan squeakiness atau di sini ada dua bagian, yaitu kurva simetris, yang dimana mean, median, modus itu sama dengan 0. Atau nilai dari tingkat kemencengan squeakiness ini sama dengan 0. Ini yang alpha 3 ini nilai ya, nilai yang nanti akan kalian dapatkan di SPSS. Nah, kalian harus bandingin sama 0. 0 ini ketetapan. Nah, apabila nilainya itu sama dengan 0, maka itu masuknya kurva simetris. Nah, kalian perlu gambar seperti ini untuk kasih tahu kalau ini kurva simetris seperti gunung ini ya, melengkung, seimbang begitu. Terus nanti kalian harus nulis modusnya berapa, mediannya berapa, mean-nya berapa. Oke, lanjut ke yang B. Nah, ke yang B ini dia ada kurva tidak simetris. Jadi ini dia ada dua bagian ya, kurva tidak simetris ini. Yang pertama itu kurva menceng ke kiri atau nilai squeakiness-nya ini tuh kurang dari 0. Kurang dari 0 ini maksudnya kayak dia tuh minus nilainya. Kalau dia minus, dia masuknya kurva menceng ke kiri. Kurva menceng ke kiri ini dia gambarnya seperti ini ya. Kurvanya nurun ke kiri gini kayak jalanan nurun begitu. Lalu nanti kalian tulis tuh median, mean, median, modusnya.
Lalu di sini misalnya mediannya tuh kalau kurva menceng ke kiri tuh dia lebih besar dari mean, modusnya lebih besar dari median. Kalian mesti tulis tuh angka-angkanya. Lalu yang kedua ini kurva menceng ke kanan atau nilai squeakness-nya itu lebih dari 0. Nah, kalian harus gambarnya tuh seperti ini. Seperti jalanan yang turun ke kanan. Nah, nanti kalian di bawahnya juga harus nulis angka modus, median, sama meannya. Oke, yang kedua, tingkat keruncingan atau kurtosis. Nah, untuk tingkat keruncingan kurtosis ini, yang pertama ini ada leptokurtis sebutannya. Leptokurtis ini yaitu adalah apabila nilai kurtosisnya ini lebih dari 3. 3 ini ketetapan ya buat kalian bandingin. Sementara yang bentuknya alfa ini merupakan nilai kurtosis. Nah, apabila nilai kurtosis kalian ini lebih dari 3, maka kalian gambar grafiknya kayak gini nih. Kayak bentuk gunung lonjong begini, kayak topi begitu tuh. Nah, lalu yang kedua ini ada platykurtis. Apabila nilai kurtosis kalian itu kurang dari 3. Apabila nilai kurtosis kalian tuh kurang dari 3, maka kalian gambarnya itu seperti ini, yang disebut sebagai platykurtis. Gambarnya itu datar begini ya. Nah, yang terakhir yaitu mesokurtis, atau nilai kurtosisnya tuh sama dengan 3. Gambarnya sejajar kayak gitu tuh. Nah, kalian bisa lihat nih di PDF halaman 25 supaya kalian nggak lupa. Oke, bisa kita langsung aja ke prakteknya. Nah, bisa kita langsung aja ke prakteknya. Kita klik Analyze, masih di input yang sama. Deskriptif statistik, frekuensi. Kita reset dulu, kita masukkan variabel pengalaman. Klik statistik. Nah, kalian pilih di pojok kanan tuh, ada squeakness dan kurtosis, kalian centang. Kalian klik continue. Oke. Nah, ketahuan kan nilai squeakness sama kurtosisnya. Nilai squeakness-nya di sini 0,534. Kurtosisnya 0,781. Nah, bisa kita ke PPT. Ke slide 8, Kak. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalian harus menggambar sesuai nilai yang kalian dapatkan. Di sini nilai squeakness yang kita dapatkan itu 0,534. Nah, nilai 0,534 ini lebih dari 0 kan? Maka kita menggambar kurva menceng ke kanan. Nah, ini kalian mesti tulis nih modus, median, sama meannya ya. Modus, median, meannya itu langkahnya seperti central tendency tadi, tapi kalian harus memasukkan variabel pengalaman kerja untuk tahu median, modus, dan meannya. Lalu kurtosis. Nah, di sini kurtosis yang kita dapatkan itu leptokurtis. Karena nilai kurtosis kita 0,781, itu lebih dari 3 ya. Maka kita menggambar yang leptokurtis. Oke. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan 3. Coba Kak ke PDF. Nah, di latihan 3 ini
cara menyusunnya tuh masih sama seperti tugas yang pertama. Kalian ngurutinya ke bawah ya. Seperti yang tugas minggu sebelumnya. Kalian urutin tuh ke bawah secara berurutan. Coba Kak ke bawah lagi. Halaman 26. Nah, tuh jangan lupa ya. Nah, lalu kita lihat nih pertanyaan pertama, cari rata-rata hitung profitnya. Berarti mean ya. Kalian harus mencari mean. Bisa kalian gunakan tuh cara yang central tendency tadi. Hitung median dan modus profitnya. Wah, iya itu bisa langsung sekaligus kalian pakai cara central tendency. Udah dapat 2 nomor tuh untuk mengisinya. Nah, di nomor 3 sama 4 ini yang seperti tadi aku kasih tahu, nanti bentuk soal UTS itu seperti ini. Dalam mencari nilai percentile value. Jadi kalian misalkan di nomor 3 ini, berapa batas profit terendah dari 3/4 profit tertinggi. Oke, supaya lebih jelasnya, bisa langsung ke PPT dulu, Kak. Coba ke slide 10. Nah, seperti yang aku kasih tahu tadi, SPSS tuh dia nggak bisa baca kuartil dan desil. Jadi kita harus menghitung manual nih untuk mencari nilai percentile value-nya. Nah, tadi kan di soal nomor 3 itu berapa batas profit terendah dari 3/4 profit tertinggi. Nah, ini ada rumus untuk menghitungnya. Tapi aku ada cara gampangnya lagi. Seperti di slide 11 ini. Coba ke slide 11, Kak. Jadi cara gampangnya itu kita bagi dulu nih pembilangnya. Pembilangnya di sini itu selalu 100 ya untuk persentil. 100 ini ketetapan untuk kita mengetahui atau mencari nilai persentilnya. Di sini kan dimintanya tuh 3/4 profit tertinggi. Berapa batas profit terendah dari 3/4 profit tertinggi? Nah, di sini 3/4 sama dengan 100 bagi 4. Cara gampangnya itu yang dibagi di bawah itu kita bagi dengan 100. Seperti ini, 100 bagi 4 itu 25. Nah, 25 ini merupakan jarak buat bikin garis ya. Jika kalian bisa lihat ini, di jarak dari 0 sampai 100 ini kan dia jaraknya selalu 25 ya. 0, 25, 25 ke 50 jaraknya 25, 50 ke 75 jaraknya 25, 75 ke 100 jaraknya 25. Nah, saran aku kalian juga harus bikin kotak-kotak begini supaya lebih mudah menggambarnya. Nah, lalu dia mintanya berapa batas profit terendah dari 3/4 profit tertinggi. Patokannya di kata terakhir ini, profit tertinggi. Apabila dia mintanya profit tertinggi, berarti kalian bisa ngarsirnya tuh ke belakang, dari atas ke belakang, seperti ini. Dari angka 100 ke 1, lalu dari 100 ke 75 itu lompatan 1, 75 ke 50 lompatan 2, 50 ke 25 lompatan ketiga. Karena dia mintanya dari 3/4 ya. Nah, ini udah 3 nih, udah 3/4 nih, udah loncat 1, loncat 2, loncat 3, ketemu deh ininya 25. Nah, lalu yang nomor 4 itu caranya juga sama. Coba ke slide 12 dulu. Nah, di sini cara yang keempat, dia dimintanya berapa batas profit tertinggi dari 3/10 profit terendah. Caranya masih sama. Ini ada cara dari PPT-nya ya. Kalau aku ada cara yang lebih gampangnya seperti yang di slide 13 ini.
Coba ke slide 13, Kak. Nah, ini cara gampangnya, kalian masih pakai yang cara seperti nomor 3 tadi. Kan ini dimintanya 3/10. Nah, 100 ini ketetapan. Pokoknya yang dibagi di bawah dibagi ini dia kalian bagi aja dengan 100 dulu. Supaya tujuannya itu untuk mencari jarak buat bikin garis. Nah, di sini kan 3/10. Ya udah kita ini dulu, kita bagi dulu nih 10-nya dengan 100. Ingat ya, 100 ini tuh ketetapan. Kalau kalian nanya 100 itu dari mana, 100 ini ketetapan dari persentil. Nah, setelah kalian tahu berapa jarak buat bikin garis, kalian bisa bikin nih kotak-kotak kayak gini. Dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sampai 100. Nah, karena dia dimintanya 3/10 profit rendah, berarti patokan kita ada di profit rendah nih. Kalau profit rendah berarti kita mewarnainya dari bawah. Karena tadi kan kalau yang di nomor 3 itu kan dari profit tertinggi ya. Kalau profit tertinggi itu dia dari atas, dari 100. Kalau ini kita dari bawah. Karena yang diminta tuh profit terendah. Berapa batas profit tertinggi dari 3/10 profit terendah. Nah, bisa kalian warnain tuh yang dari 0, terus 10, 20, 30. Kalian loncat 0 ke 10 1, lalu 10 ke 20 2, dan 20 ke 30 itu 3. Maka dapatnya tuh 30 persentilnya. Nah, setelah kalian dapat persentilnya, kalian bisa masukinnya tuh kayak yang tadi, kayak contoh mencari persentil tadi. Coba Kak, kita ulangin lagi ke SPSS. Nah, nanti kalau kalian udah ketemu, tadi kan udah ketemu tuh ya, persentilnya tuh 25 sama 30. Ya udah, tinggal kalian masukin aja. Kita klik analyze, frekuensi, reset. Ini masih di input latihan ya. Kalian nanti kalian nanti masukinnya tuh di input pas soal tugas ya. Ini buat contoh aja. Nah, kalian klik statistik. Udah kalian klik persentil. Kalian klik 25, ADD, dan 30. ADD. Nah, udah ya seperti itu ya. Udah nggak usah di continue, Kak. Nah, nanti kalian kayak gitu ya masukinnya di input tugas latihan kalian. Nah, coba balik lagi ke PDF, Kak. Nah, untuk nomor 5 itu hitung standar deviasi, varians, nilai jarak dari 30 profit tersebut itu seperti langkah-langkah dispersion ya, seperti yang tadi dijelaskan langkah-langkahnya. Lalu yang ke nomor 6, kalian menentukan tuh tingkat kemencengan dan tingkat keruncingannya, dan jelaskan itu masuk kategori mana. Jangan lupa itu seperti di distribution tadi latihannya. Oke, cukup segitu saja untuk penjelasan pertemuan kedua kali ini. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa kalian tanyakan nanti pada saat kelas ya. Oke, terima kasih.